Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Niken Wirahma dengan NIM 2323412 dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni dan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini Nika mau bertanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman udah baca buku siang ini? Kalau belum, yuk kita baca sama-sama. Buku yang Niken baca hari ini yang berjudul Nawila Aku Suka Rumahku. Buku ini ditulis oleh Reda Gaunianamo dan diilustrasikan oleh Cilicia Hidayat. Yuk kita masuk ke covernya. Nah, seperti ini ya teman-teman bentuk sampul buku atau cover Nawila. Ini bagian depan dan ini bagian belakangnya. Sampulnya berwarna merah dan ada gambar anak kecil di bagian depan sampulnya. Buku ini menceritakan tentang rumah Nawila yang di Gang Surabaya. Yuk kita masuk ke ceritanya teman-teman. Aku suka rumahku. Ya, rumahku yang ada di tengah-tengah gang. Yang kalau didatangi dari ujung kiri atau ujung kanan, pasti akan melewati 8 rumah. Ya, yang temboknya dicat putih, pintunya warna hijau tua itu, yang di depannya ada pohon cemara, yang selalu diambil batang terkecilnya oleh mak kalau hari Natal sudah dekat. Ya, itu rumahku. Dulu, waktu aku masih sangat kecil, aku sudah tidak ingat itu kapan. Mak selalu bilang, rumah kami sangat kecil sekali. Cuman ada satu kamar besar untuk mak dan pak, dan satu kamar sangat-sangat kecil untukku. Tapi, lantas, pak dapat uang dari kantornya dan bisa membeli rumah di sebelahnya, rumah Pak Manan. Rumah yang kami tempati itu tadi punya Pak Manan juga. Sekarang rumah kami jadi besar, kamarku jadi sedikit lebih luas. Aku juga punya kamar bermain di samping ruang tamuku. Jendelanya tak berdaun, tapi diberi silang-silangan dari kayu. Di bagian dalamnya dilapisi dengan kawat yang berlubang-lubang besar. Kata mak, itu namanya kawat ayam. Lubang-lubang kayu dan kawat itu ditutupi oleh kain belacu yang diwarnai wantek oleh mak. Kalau angin bertiup, masuk kain merah itu melambai-lambai. Di kamar bermainku tinggal bonekaku yang dari plastik, tangannya tidak bisa bergerak-gerak. Pernah aku putar-putar, tangannya langsung lepas, kakinya juga lepas kalau digerak-gerakkan. Hanya mak yang bisa memasang kembali tangan dan kaki bonekaku, biar tangan dan kaki tidak bisa bergerak. Tapi bonekaku selalu punya baju baru. Mak yang membuatnya. Kalau ada kain sisa dari bajuku atau baju yang lain. Oh iya, nama bonekaku Meli. Dia ditemani boneka gorila. Kata mak, si gorila itu hadiah dari Tante Lan, adik pak yang tinggal di Jakarta. Kalau Meli tidak bisa buka mulut, tapi kalau gorila tidak bisa tutup mulut. Mengap aja terus sepanjang hari. Tapi mak bilang, biar mulutnya selalu terbuka seperti itu, dia tidak bisa dikasih makan. Aku tidak boleh memberi makan, apalagi minum, nanti rusak, itu kata mak. Di kamar bermainku juga ada alat masak-masak dari tanah liat. Ada cobek, ulekan, belaga, semuanya kecil-kecil. Disimpan dalam kotak kayu tak bertutup. Aku dan Farida selalu memasak-masak dengan peralatan itu. Memotong daun, kembang sepatu, lalu direbus sambil diberi sedikit air. Sebentar saja jadi minyak. Bunga diiris jadi sambal. Lalu daun cemara dipita-pita jadi buncis. Kadang-kadang kami buat pecel. Bumbunya pakai bata merah yang ditumbuk halus. Kerupuknya kulit kerang putih kecil yang sering muncul di balik kudu pasir. Lalu di situ ada buku-buku. Mak selalu memberikanku buku setiap minggu. Buku di toko buku.
bisa di kios kecil di samping gereja, bisa juga hasil pemberian atau oleh-oleh bapak setiap kali dia pulang berlayar. Waktu aku belum bisa membaca sendiri, setiap malam sebelum tidur, Mak selalu membacakanku buku cerita. Kami duduk di ruang makan, yang meja dan kursinya dirapatkan ke tembok. Lalu di lantai gerak-gerak tikar. Aku juga suka mendengar Mak membaca buku cerita. Kadang-kadang berisik, kadang-kadang keras, bisa juga seperti bernyanyi. Aku tidak pernah bosan, tapi setelah bisa membaca, Mak hanya membaca cerita seminggu sekali. Hari lain aku membaca sendiri, dan membacakan buat Mak juga.